Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jemaah syukur Masjid Jami Al-Bahar yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur mari kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat rahmat dan karunia-Nya pada pagi yang mulia ini. Di 3 Ramadan ini kita alhamdulillah dipertemukan Allah, dikumpulkan Allah di tempat yang mulia ini. Insya Allah semuanya kita dalam keadaan sehat dan tetap istiqomah untuk melaksanakan ajaran Rasulullah, sehingga kita dapat menyelesaikan ibadah kita sampai di akhir Ramadan nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga senantiasa dilipat curahkan pada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah kita akan dipertemukan nanti di yaumil mahsyar dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, pagi hari ini sebagaimana jadwal yang sudah kami susun, pada Ramadan ini kita secara maraton frekuensi kita tambah ibadah-ibadah yang untuk mempertebal keimanan kita dan meningkatkan ibadah kita. Pada hari ini kita melaksanakan pengajian subuh yang alhamdulillah pada kesempatan ini Kiai Haji Endang Sanjaya guru kita hadir bersama kita. Insyaallah nanti akan menyampaikan materi-materi yang akan memperkuat keimanan kita untuk melaksanakan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kepada Ustadz Kiai Haji Endang Sanjaya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah wa la na'budu illa iyyah wa la haula wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala bismillahirrahmanirrahim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Al-ayah wal makna wallahu wa rasuluhu a'lamu bimuradih. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama ma yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Al-hadis wallahu wa rasuluhu a'lamu bimuradih. Sadatul masyayikh wa ulama anal a'izza, para alim, para ulama, tokoh-tokoh agama, tuan-tuan guru, guru-guru ngaji, tokoh masyarakat, tokoh pemerintah, pemuka adat, terkhusus seluruh jajaran pengurus Masjid Jami Al-Bahar, Bapak Ketua, Seksi Ibadah dan yang lain-lainnya. Bapak dan Ibu jamaah sekalian, insyaallah kita adalah termasuk hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kita bersyukur kepada Allah atas anugerah nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga dengan kuasa Allah, dengan kehendak Allah,
kita diperkenankan oleh Allah, diberikan kesempatan berada kembali di bulan Ramadan. Alhamdulillah. Untuk yang kesekian tahun kalinya kita melewati Ramadan. Walaupun Ramadan yang kemarin nggak bisa sama dengan Ramadan yang sekarang, karena Allah hanya memberikan kesempatan sekali saja. Adapun kemudian terjadi lagi, itu adalah kesempatan berikutnya. Maka Ramadan tahun ini adalah anugerah kesempatan berikutnya yang Allah berikan kepada kita. Kita isi dengan ibadah, bukan hanya ritual tahunan baik nih Ramadan, ibadah kita makin meningkat, kualitasnya makin bagus, harapannya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah lebaran tinggal 27 hari lagi kira-kira. Informasi. Salawat dan salam teruntuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, para pengikutnya hingga kita sebagai umatnya. Semoga nanti di yaumil kiamah dapat syafaat dari baginda Nabi. Amin ya rabbal alamin. Syafaat itu pertolongan, bantuan. Nah itu syafaat, bahasa Arabnya syafaat, bahasa kitanya bantuan. Lagi susah ada yang bantuin, seneng. Kayak pagi ini biasa semangat, ada kopi nih, ngaji nggak ada kopi nih, jadi nggak usah lama-lama. Tuh syafaat adalah bantuan. Apa saja yang bisa jadi bantuan yang sudah direkom oleh Allah, yang bisa bantu kita di yaumil kiamah, nggak ada lain, yang paling utama adalah Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Itu yang berangkat dari luar untuk kita. Ada juga hasil karya kita yang bisa jadi bantuan kita di yaumil kiamah. Mana diantaranya puasa Ramadan. Itu puasa Ramadan dapat bantu kita nanti. Ini puasa Ramadan jadi saksi nanti di yaumil mahsyar, di yaumil kiamah, bahwa kita pernah puasa. Alhamdulillah, puasanya kuat, alhamdulillah. Walaupun sore agak tensi naik, takjil kagak kebagian. Jemaah rahimakumullah, apalagi bacaan Quran kita itu syafaat bagi kita nanti. Dia mulai dari alam barzah sampai alam mahsyar, terus ke sananya. Itu bacaan Quran nemanin kita terus, ngawanin kita terus. Di sini alhamdulillah sudah hatam berapa kali masjid ini? 15 kali. Masya Allah. Nah jamaah rahimakumullah, apalagi yang bisa jadi syafaat kita? Ngaji nih, ngaji begini nih, ini jadi syafaat bagi kita, jadi bantuan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah, kami bawa kitab Ihya Ulumuddin, karya dari Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu, ulama tahun 555 Hijriah, berarti hampir 1000 tahun yang lalu ya. Beliau punya karya, karyanya dibaca sampai sekarang, manfaat untuk kita, alhamdulillah. Maka kata beliau, puasa kita nih biar naik kualitasnya, biar bagus kualitasnya, dinilai oleh Allah adalah puasanya orang-orang soleh. Ini kita lagi berusaha biar jadi orang soleh ya, bukan nama soleh, bukan, jadi orang soleh. Ntar mentang-mentang pengen soleh ganti nama soleh. Nah jadi orang soleh. Orang soleh itu adalah orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lawannya soleh, soleh, beda huruf. Solihun pakai sod, orang baik, orang benar. Ada po, pakai po. Solihun, orang kagak benar, orang kagak baik. Solih.
maksiat melulu, beda huruf beda makna. Maka hati-hati kalau ngaji ya. Tuh, salah huruf satu, salah arti. Sod sama tok beda aja satu, jadi maknanya lain. Nah jemaah rahimakumullah, ini kita lagi dididik oleh Allah. Hakikatnya puasa ini pembelajaran kita supaya kita jadi orang yang soleh. Dan puasa orang soleh beda dengan puasanya orang awam, orang biasa, beda. Maka mudah-mudahan tahun ini dari sekian tahun puasa kita makin menjadikan kita jadi orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Soleh itu sama artinya dengan adil. Adil itu wad'u syai' fi mahallihi, menempatkan sesuatu di tempatnya. Itu adil. Peci dipakai di kepala, jangan peci pakai di dengkul. Nah, enggak adil tuh. Lawannya adil, zalim. Allah tuh menciptakan makhluknya jodoh-jodohan, azwaja, pasang-pasangan. Kalau ada baik, ada jahat, ada benar, ada enggak benar. No, begitu. Nah jemaah rahimakumullah, kita nih puasa biar jadi puasanya orang soleh. Amin ya rabbal alamin. Kayak gimana puasanya orang soleh? Yuk tengok, bukan berarti saya soleh. Kita belajar bareng-bareng untuk menjadi orang soleh yang diridhoi Allah. Yang pertama, puasanya orang soleh, ini kata Imam Ghazali, kita intip. Mudah-mudahan Pak Yusran bisa mirip kayaknya nih. Yang pertama, puasanya orang soleh itu bukan hanya urusan mubtilat baik. Jadi yang batalin puasa ada dua secara garis besar, dibagi dua yang membatalkan puasa. Satu namanya mubtilat atau al-mubtilat, yang membatalkan puasa. Pagi-pagi ngopi, batal puasanya tuh. Makan, minum, berhubungan badan dengan pasangan, nah itu batal puasa, namanya mubtilat. Ada yang satu lagi yang membatalkan puasa, namanya al-mabsuqat, yaitu hal-hal yang membatalkan, menggugurkan pahala puasa. Jadi ada yang membatalkan puasa secara zatiahnya puasa, ada yang membatalkan, menggugurkan, menghalangi pahala puasa kita raih. Itu namanya al-mabsuqat. Nah jemaah rahimakumullah, orang soleh yang diinginkan Allah itu orang yang menjaga pembatalan yang kedua, yang menjaga pembatalan pahalanya puasa, agar puasanya cuma kagak dapat lapar, haus, dahaga doang, tapi puasanya dapat kualitas terbaik. Itu puasanya orang soleh. Kita sudah tahap situ ya. Kan Islam senior semua nih yang hadir di sini ya. Udah pada senior. Maka kita menjaga pembatalan puasa yang sifatnya batiniyah. Dan itulah orang-orang soleh. Kayak gimana orang soleh? Orang soleh itu puasanya 6, dijaga 6 hal. Maka kita ngaji 6, selesai jam 6, 10 menit lagi. Yang pertama ghabdul basar, puasain indera penglihatan. Indera penglihatan mesti dijaga. Dari apa? Dari anil ittisa'i bin nazri, dari banyak ngelirik kiri kanan depan belakang, wayah dilihatin semua. Nah, mulai dijaga mata. Karena kata baginda Nabi, an-nazrah sahmun masmumun min sihami iblis la'anahullahu alaihi. Mata itu, melihat itu seperti anak panah yang dilepaskan. Anak panah dilepaskan kagak terkendali, mending tepat sasaran. Ini salah sasaran kadang-kadang. Nah, maka yang pertama adalah ghaddul basar, mulai menjaga pandangan. Apalagi an-nadratu bisyahwat, melihat dengan syahwat. Sekarang bahaya, nggak mesti keluar rumah melihat yang kagak-kagak. Dalam rumah di kamar bisa melihat yang kagak-kagak, bener ya? Nah, lewat apa sekarang? Lewat handphone. Makin canggih teknologi, makin mudah ibadah, makin mudah juga bikin dosa. Benar. Ya?
Makin canggih teknologi kita, makin mudah ngaji, tapi makin mudah juga lupa. Itu ditanyakan, baca Quran tinggal buka aplikasi, ngaji agama tinggal buka aplikasi, tapi barokah yang kurang. Nah jamaah rahimakumullah, puasanya orang soleh yang pertama adalah menjaga pandangan. Menjaga pandangan, karena ada peribahasa apa tuh? Dari mata, apa tuh? Turun. Dari mata turun ke hati. Itu yang turunnya. Ada yang naiknya dari mata naik ke otak. Kepikiran, dipikirin, nanti sore kolok nih. Begitu. Nah jemaah rahimakumullah, itu yang pertama, jaga mata. Yang kedua adalah hifdzul lisan, muasain indra rasa. Rasa itu ada di lidah. Kita punya indra rasa di lidah kita, rasa asin, rasa manis, rasa pahit, rasa asam. Rasa asam gimana rasa asam? Ya asam pokoknya. Tuh, menjaga lisan, menjaga lisan dari apa saja, anil hidya, dari perkataan yang sia-sia. Ini bisa mempengaruhi kualitas pahala puasa kita. Ngomong yang sia-sia, yang kagak perlu diomong-omong. Udah banyakin baca Quran aja. Alhamdulillah Masjid Al-Qohar menggelar tadarusan, baca Quran semua. Alhamdulillah. Walaupun yang dipoto berapa orang doang, padahal semuanya itu sebenarnya. Wal kizbu atau dan menjaga omongan, menjaga lisan dari bohong. Wal gibah, dari gibah. Apalagi wan namimah, ngadu-ngadu. Mau ngadu-ngadu, tahu ngadu-ngadu ya? Si A nggak senang sama si B, laporan sama si C. Kata si C bukan didengerin, disampaikan ke si B, dilebihin lagi. Nah, itu namanya ngadu-ngadu, ngadu-ngaduin orang. Kemudian wal fahsyi, dari omongan-omongan yang kagak pas di tempatnya. Nah, dari bentak-bentak. Wal khusumah, dari ngadu-ngadu, apa itu namanya? Bermusuhan. Nah, wal murai, dan dari hal-hal riya. Riya, nah itu omongan juga. Maka mulailah belajar puasa lisan kita. Ini dijaga lisan kita. Lisan bisa dijaga, wakil lisan juga lebih bahaya. Mana wakil lisan kita? Itu yang kita ketik, itu wakil lisan. Apa yang kita ketik? Nah, itu wakil lisan. Dosa akhir zaman tuh aneh-aneh. Nggak perlu kenal sama orang, bisa dosa sama orang. Padahal nggak kenal kita orang itu. Ayo kenal emang sama orang, seseorang di share, orang ini jahat. Kita juga kenal juga enggak sama orang itu. Ikut benci. Korban daripada informasi. Maka kata Imamun Al-Haddad radhiyallahu taala anhu, besok nanti di akhir zaman kita bisa berdosa kepada orang tanpa kenal orang tersebut. Kenal enggak, punya urusan enggak, ikut benci. Nah, jamaah rahimakumullah, kata Imam Al-Haddad, maka untuk obat lisan kita, kata Imam Ghazali, banyakin baca zikir, banyakin baca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Insya Allah. Saya belum lancar baca Al-Quran, selancarnya aja. Saya mah iqra bela dari 1 sampai 6, enggak apa-apa, sama baik Al-Quran. Nah jemaah rahimakumullah. Kemudian yang keberapa nih? Tinggal lewat nih bentar lagi. Satu, jaga apa tadi? Jaga mata. Yang kedua jaga lisan. Baru bentar udah lupa kita. Nah yang ketiga adalah kam usami anil isgha'i ila kulli makruhin. Jaga indera pendengaran. Jaga kuping dari hal apa? Dari hal-hal yang dimakruhkan, dari hal-hal yang tidak disenangi Allah. Jaga tuh kuping kita, jaga kuping dari mendengar-dengar yang kagak-kagak, apalagi ngedengerin orang yang ngomongin orang. Sama penggibah, pendengar gibah, sama baik. Penyuap yang disuap, sama baik.
Oh, salah baik. Sama orang ngomongin orang, kita dengerin itu kan sama lagi detail. Didengerin itu sama, syarikan. Dua-duanya berkongsi itu begitu, bekerja sama dalam dosa. Maka kalau ada yang begitu udah pergi aja kita. Alasan be alasan. Al-muqtab wal mustami syarikani fil ismi. Hadis baginda Nabi. Orang yang bergibah dan orang yang mendengarkan gibah itu berkongsi dalam dosa. Nauzubillah min dzalik. Nah, yang ketiga adalah menjaga pendengaran dari hal-hal yang dimakruhkan, yang tidak disenangi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat adalah kafu baqiyatil jawarihi anil asani minal yadi wal rijli anil makarih wa kaful batni anis subhat wa qatal iftar. Menjaga seluruh anggota badan, jaga tangan, jaga kaki, dipuasain tuh tangan, dipuasain kaki, dipuasain. Biasanya pergi ke yang kagak-kagak, mulailah banyakin pergi ke masjid. Ini bentar lagi pulang, tak berangkat lagi ke masjid, gitu aja bolak-balik. Nah, jamaah rahimakumullah. Kemudian menjaga perut tuh masih nomor 4. Jaga tangan, jaga kaki, jaga perut ketika buka. Dari apa? Dari makanan-makanan syubhat. Apa itu syubhat? Makanan yang kagak jelas hukumnya. Ini halal apa haram? Abu-abu lah bahasanya. Ini putih apa hitam? Oh, abu-abu. Nah, abu-abu syubhat. Abu-abu tuh nemu di tengah jalan. Ini punya siapa nih? Ternyata orang nunda baik. Nah, kita bawa. Nah, ini begitu tuh. Bukan nemu itu mah. Nah, jemaah rahimakumullah. Maka dijaga makanan pas lagi buka puasa. Di sini ada pagi takjil ya. Buka puasa bersama enggak di masjid gini? Buka puasa bersama ya. Alhamdulillah. Nah, jemaah rahimakumullah, maka dijaga makanan kita. Orang kalau makanannya halal dapat fadilah keutamaan, dirinya itu bisa sofa dinuhu, agamanya bakal bersih, bakal bersih. Orang kalau makanannya dari makanan halal, sofa dinuhu, akan bersih agamanya. Agamanya bakal bagus, bakal bagus. Untuk agama bagus, ya ibadahnya rajin. Ini kenapa kita agak malas ibadah? Mungkin ada problem dari makanan kita. Karena orang kalau makannya makanan yang baik, yang halal, semangat ibadahnya, bersih agamanya. Yang kedua, waraqqa qalbuhu, orang yang makan makanan halal, raqqa qalbuhu, hatinya itu bakal lembut. Lembut hatinya. Mudah respect terhadap kejadian. Raqqa qalbuhu. Kemudian walam yakun li da'watihi hijabun, orang yang makanannya halal, doanya tidak diijab oleh Allah. Doanya tanpa hijab, tanpa penghalang lagi, diijabah oleh Allah. Tinggal nanya kita sama diri kita, kenapa doa susah diijabah? Mungkin karena makanan tadi yang kita konsumsi ini yang jadi hijab. Ya kan, dikit ini, dikit ini, dikit ini, dikit ini, dikit ini, dikit ini, segede gunung Pangrango. Dikit-dikit. Orang yang makan syubhat, syubhat itu perkara kagak jelas, karena makanannya kagak jelas, nanti agamanya kagak jelas. Iya. Orang yang makan makanan syubhat, makan yang kagak jelas hukumnya, agamanya ikut kagak jelas. Kagak jelas agamanya. Dibilang Islam, Islam dia. Dibilang bukan, dia kagak pernah. Mulai itu. Kalau di sini orang soleh semua. Amin ya rabbal alamin. Apalagi wa azlama qalbuhu, orang yang makan syubhat, hatinya bakal gelap. Gelap hatinya. Ciri orang hatinya gelap tuh sama nasihat kagak demen, mulai itu. Mulai. Ciri orang yang hatinya mulai gelap, dengar nasihat kagak demen. Ada orang nasihatin pengen jawab, padahal di luar kapasitas. Itu mulai itu. Mulai ya, dinasihatin malah dia lebih banyak. Nah, itu makan subhatnya begitu itu. Jadi hati jadi gelap, jadi keras, kagak mau dilembutin.
Nah, itu yang syubhat. Bagaimana kalau makanan kita ternyata jelas-jelas makanan haram? Oh, Masya Allah, mata qalbuhu, satu hatinya bakal mati, nolak dengan kebenaran. Alhamdulillah. Sudah ini ya? Hah? Belum. Nah, orang yang makan makanan haram hatinya bakal mati. Wa dha'ufa yaqinuhu, keyakinannya tipis sama Allah. Tipis sama Allah. Bahkan banyak gugat Allah. Ini yang bahaya. Mulai dia gugat Allah. Wah, ini orang yang sumber makanannya dari yang haram, hidupnya mulai gugat sama Allah. Mulai gugat. Maka kalau guru-guru kami itu, saya punya guru di pesantren, malam-malam dipanggil, sini sebentar, coba antar keliling di pondok tuh. Di pondok ada santri lagi pada bercanda, ketawa-ketawa. Kata guru saya, jangan diganggu, kita muter aja lewatnya. Muter lewatnya. Kenapa? Ih, santri, orang tua jauh, kerja kagak, duit kagak punya, bahagia. Kan hebat ini, makanya biarin, nggak usah diganggu. Oh, guru kami di Banjar disebut dulu Ayah Banjar, Masya Allah. Apa namanya? Dia punya kolam ikan, Pak Haji. Wah, kolam ikannya. Setiap tahun itu ada haul, jadi ikan tuh diambil. Dia nanemin tuh ikan emas, ikan nila, ikan mujair, apa gitu kan. Giliran waktu panen diambil, kagak ada ikannya, Pak Haji. Kagak ada ikannya, habis. Dia tanya, kemana ini ikan, perasaan nanam banyak, kenapa nggak ada yang besar-besar, yang kecil-kecil? Rupanya tersangkanya santri-santrinya itu. Nah, jadi ada yang ngaku oleh santri, apa namanya, Abah, apa jawab dia? Ini hebatnya orang soleh. Ini ikan mau diambil buat dimasak, dimakan, ternyata sudah dimakan sama santri, lebih afdol. Tambah langganan kita. Jemaah rahimakumullah. Dia punya kebun kelapa banyak. Satu ketika ada santrinya ngambilin kelapa tanpa bilang sama guru. Diambilin kelapa tuh sama dia. Ini guru lewat situ, hanya satu-satunya lewat situ. Karena ada yang naik kelapa, milih muter. Padahal kelapa punya dia. Begitu ditanya, kenapa? Ada orang lagi senang naik kelapa, jangan diganggu, kita muter aja. Padahal kelapa punya dia. Oh, kalau kita udah diteriakin lah, bawa parang kita turun. Kalau kagak turun ditebang mau pohon-pohonnya. Nah, jemaah rahimakumullah, orang yang makan makanan haram, Allah hijab doanya. Nauzubillah min dzalik. Yang keberapa tadi? Sekarang yang kelima. Sekarang yang kelima, Allah yastaghfira min minat ta'amil halal waqtal iftar. Jangan banyak makan waktu buka puasa. Nah, waktu buka puasa ini yang halal deh, jangan banyak-banyak. Kenapa? Nanti tarawihnya ngap. Wah, ini alhamdulillah kayaknya ya, 3 hari puasa berat badan udah turun. Alhamdulillah. Pas puasa turun 2 kilo Pak Haji. Begitu buka naik lagi 5 kilo. Nah, yang keenam, yang terakhir, ayyakuna qalbuhu ba'dal iftar mu'allaqan muttaraban bainal khaufi war raja. Hendaknya ketika sudah buka puasa, nih hati kita harus ada di antara takut dan berharap. Pas buka, ya, kita kan senang kalau buka puasa. Maka satu ketika Imam Abu Hasan Asy'adzili radhiyallahu taala anhu, beliau buka puasa nangis. Ditanya sama santrinya, kenapa guru nangis? Kan kita udah buka nih, seneng. Apa jawab beliau? Kamu nggak tahu nih puasa kita diterima apa enggak sama Allah. Nah, dia takut ibadahnya tidak diterima oleh Allah, sekaligus berharap dengan segala kekurangannya Allah ampuni, Allah maklumi. Alhamdulillah, karena kita punya kontrak doa yang bagus, yang luar biasa. Ya, apa namanya, jika kita salah, inna zina au akhtana, terus apa tuh ayatnya?
apa namanya, yukallifu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Doa luar biasa. Maka ini adalah khususiyah yang Allah berikan kepada baginda Nabi dan umatnya. Ini Nabi kita dikasih doa yang luar biasa. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan disiksa jika kami salah, jika kami lupa. Kira-kira enak gak tuh doa? Jangan disiksa, dan kata Allah oke. Nih luar biasanya umatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun dalam salahnya, walaupun dalam lupanya, ada doa itu. Rabbana la tu'akhidna inna sina au akhtana. Ya Allah, jangan siksa kami, jangan azab kami jika kami lupa, jika kami salah. Maka begitu buka puasa, pertama takut kepada Allah supaya lebih meningkat lagi puasanya, takut tidak diterima. Yang kedua, berharap lupa kita, salah kita, hilaf kita ketika siang puasa ada dalam ampunannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah, itulah 6 kriteria puasanya orang yang soleh. Jaga mata, jaga mulut, jaga telinga, jaga makan, jaga pendengaran, dan juga hati kita selalu penuh harapan dan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya puasa kita diterima. Amin ya rabbal alamin. Kira-kira Bapak puasanya diterima apa enggak? Diterima? Pede amat. Ciri orang puasanya diterima, ciri orang ibadahnya diterima adalah ada ibadah sesudah ibadah. Ini patokan nih, rumus nih. Karena urusan nerima dan nolak ibadah bukan hak kita, haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini diterima, ini ditolak, haknya Allah itu mah. Tapi ada ciri, dan ciri orang yang diterima ibadahnya ada ibadah sesudah ibadah. Ada ibadah sesudah ibadah, ada ibadah sesudah ibadah, menandakan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga ciri orang yang matinya husnul khotimah. Mereka yang ciri matinya husnul khotimah adalah selalu menanti ibadah dengan ibadah. Kita subuh menanti zuhur, mati itu di tengah-tengah itu husnul khotimah. Kenapa? Karena ada niat, komitmen dalam hati ingin mengerjakan ibadah yang selanjutnya. Sudah zuhur pengen asar jamaah, sudah asar jamaah pengen maghrib, pengen isya. Wafat di tengah itu wafatnya husnul khotimah. Maka teruslah kita berkomitmen tuh jaga niat ingin terus ibadah. Nah jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan, taufik, hidayah, bisa ibadah dengan baik. Ada yang mau ditanyakan? Oh, tidak ada. Sudah, kita tutup zikir sebentar ya, boleh ya? Ya, bareng-bareng. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah, 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 Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah
subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman wa la tuwallina waliyan siwaka ya ilahal alamin wa ya khairan nasirin wa ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Kami akhiri hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah subuh sekalian, demikian pengajian subuh kita pada pagi hari ini, insyaallah bermanfaat dan tentunya pada zat guru kami. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi amal jariah dan nilai pahala insya Allah SWT. Kita akhiri dan sampai ketemu pada hari Selasa. Demikian kita akhiri. Kanjeng Nabi abtina deka ayunan ongku ngamponga ongku paratuna dunya akhirat muka ngilenga